Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya Mining dan Trade Bitcoin Indonesia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang cara untuk bikin VPS gratis teman-teman. Jadi awal sampai akhir nanti saya jelaskan di video ini. Itu kita nanti buat untuk akun sms.vip terlebih dahulu, karena di sini saya mau kasih informasi lengkap ya bagaimana cara mendapatkan VPS gratis awal sampai akhir ya. Di video kali ini itu agak panjang teman-teman, sekitar 20 menitan. Jadi teman-teman, saya jelaskan secara seksama. Di sini yang perlu kita siapkan adalah email aja ya teman-teman, email yang aktif untuk bikin akun di sms.vip ya. Nanti karena di sini kita gunakan untuk konfirmasi VPS gratisannya ya. Dan di sini yang perlu kita masukkan adalah email ya. Email, kemudian di sini kita langsung aja untuk centang, kemudian kita konfirmasi, kemudian kita save ya untuk password dan username-nya ya di Notepad. Nah, setelah itu teman-teman bisa login ya tanpa konfirmasi melalui email. Jadi nggak usah nunggu-nunggu untuk konfirmasi emailnya, karena di situs smsi.vip ini nggak ada untuk konfirmasi emailnya ya. Kemudian teman-teman, kita bisa login setelah kita mengetahui passwordnya. Kalau teman-teman lupa, sebaiknya masukkan untuk di Notepad, dan kemudian kita bisa simpan untuk kedepannya kita buat untuk nomor gratisannya ya teman-teman, untuk konfirmasi misalnya Google, misalnya Gojek, misalnya Shopee, mau nuyul terserah pakai smsi.vip. teman-teman mungkin mau nuyul airdrop di Telegram atau apapun itu, karena di sini nomornya cepat banget sih teman-teman, dan di sini free juga ya, nggak berbayar sama sekali. Udah saya coba agak lama sih ya sebelum saya buat tutorial kali ini. Dan di sini teman-teman, banyak sekali yang konfirmasi ya. Di sini ada berbagai macam situs ya. Nah, bisa dilihat di sini ada yang CNET, ada yang Google, ada yang profil.ru ya, ada yang XSMS juga. Banyak sih teman-teman, ada yang lain ya, WhatsApp juga ada. Jadi di sini ya mungkin mau jahili teman bisa pakai ini. Ya, oke. Di sini teman-teman, karena kita sudah bikin akun itu ya, kita mau bikin akun email ya. Kenapa kita bikin akun email baru? Karena di sini kita mau bikin untuk VPS-nya juga baru. Ya, kita buat terlebih dahulu untuk akun emailnya ya. Yang perlu kita masukkan yaitu nomor HP yang tadi kita buat ya. Oke, kita masukkan untuk nama depan, nama belakang seperti biasa. Teman-teman bikin emailnya. Kemudian kita masukkan untuk passwordnya juga. Passwordnya di sini kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, kemudian huruf spesial ya. Oke, di sini kalau teman-teman ada konfirmasi gini, kita bisa masukkan untuk nomor HP-nya ya, nomor HP-nya yang tadi ya di smsi.vip. teman-teman bisa masukkan itu untuk konfirmasi untuk nomor HP-nya. Kemudian kita klik aja yang pria. Oke, kemudian kita bisa berikutnya ya. Nah, di sini langsung aja untuk saya setuju dan bahwa email kita itu sudah selesai. Oke, dan kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembuatan VPS gratis. Karena di sini saya sudah punya ya untuk nomor HP dan email gratisannya juga dari Gmail. Jadi di sini kita langsung aja masuk ke situsnya ya. Oke, kita masuk ke situsnya yaitu Red Hat ya. Red Hat ya. Nah, teman-teman ketik aja di Google
Kemudian kita langsung aja klik. Nah, di sini Red Hat ini modelnya kayak open source ya. Kita biasanya para programmer gunakan untuk belajar coding ya. Kemudian kita langsung aja untuk register ya, klik aja login, kemudian register. Di sini kita copy terlebih dahulu emailnya ya. Nah, konfirmasi email nanti, karena di sini kita bisa langsung aja untuk masukkan. Di sini kita klik personal bukan corporate ya. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung untuk masukkan untuk username dan passwordnya ya. Kita perhatikan lebih dahulu, kita masukkan ya. Oke, langsung aja kita masukkan untuk di sini ya, teman Budi ya. Kemudian kita passwordnya kita bisa copy ya dari password yang samakan dengan password yang email supaya kita nggak lupa-lupa ya teman-teman. Kemudian kita masukkan email yang tadi ya, kita copy aja untuk passwordnya supaya lebih gampang. Oke, di sini udah statusnya good untuk kayak passwordnya. Kemudian kita isi personal informasinya. Nah, di sini untuk title-nya di sini teman-teman bisa gunakan untuk yang guru aja. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja untuk copy untuk kayak nomor HP-nya ya, yang kita nanti gunakan untuk konfirmasi VPS gratisannya ya. Di sini numbernya, karena ini emailnya udah saya isi. Kemudian kita untuk kontak informasi. Nah, kontak informasi di sini teman-teman bisa pilih untuk Indonesia ya. Kita scroll ke bawah ya, bawah atas bawah atas ya, untuk nyari yang Indonesia. Setelah teman-teman itu dapat Indonesia ya, kemudian teman-teman itu langsung untuk line address-nya bisa ketik aja ya, Surabaya, Jakarta, atau bisa dikasih untuk nama lengkap, alamat lengkap maksudnya. Kemudian di sini untuk kode posnya bisa awur aja ya, yang penting kode posnya untuk Indonesia. Kemudian kita klik untuk akunnya ya. Kita tunggu nyampe loading ini berjalan ya. Mungkin ini servernya ya agak berat ya teman-teman. Teman-teman bisa nunggu ya, mungkin lagi down ya, mungkin koneksi saya juga karena banyak yang pakai ya. Oke, di sini kita nunggu beberapa saat ya sampai tampilannya berubah. Teman-teman bisa kalau ngeblank ini sekitar 5 menit atau 3 menitan. Teman-teman bisa reload ya, reload nggak masalah, nggak akan hilang akunnya. Yang penting jangan di close, di reload aja, mungkin sistemnya banyak yang daftar jadi crash gitu ya. Dan di sini ya kita reload terlebih dahulu ya. Setelah kita reload dan berhasil, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini saya sudah masuk akun, masih bentuknya kita konfirmasi ya. Oke, di sini nanti kita konfirmasi emailnya juga, klik aja untuk emailnya. Kemudian setelah konfirmasi email, kita langsung aja untuk try untuk VPS-nya. Teman-teman bisa lihat ya dan perhatikan. Kita langsung aja start your trial ya. Ini saya sudah konfirmasi email ya, teman-teman. Kemudian di sini kita langsung aja untuk klik ini yang
Untuk lokasinya kita klik langsung. Nah, nanti diarahkan ke sini, klik yang get start in the start bar, kemudian di sini langsung klik yang ini, yang nomor 3 ya. Kemudian di sini kita nunggu untuk loadingnya terlebih dahulu. Oke, kita reload, mungkin agak loading ya. Kalau tampilannya udah seperti ini ya teman-teman, kita nunggu aja ya sampai tampilan itu nanti tampil di sini ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kita langsung aja untuk last your ya. Di sini red hat-nya OpenShift ya. Nah, kemudian di sini teman-teman itu kita nunggu loading lagi bentar, sabar. Nah, kita mau konfirmasi nomor HP nih ya. Kita masukkan nomor HP yang dari SMS ya, .vip ya, teman-teman. Atau kita bisa pakai nomor HP pribadi, silakan, tapi di sini nomor HP pribadi saya sudah kehabisan. Jadi saya pakai yang itu aja, yang SMS online ini. Udah kehabisan teman-teman. Jadi kita bikin yang gratisan nomor HP-nya. Kita masukkan ya di sini Oke, kita copy, kita paste di sini yang +62 ya. Kode negara kita tercinta. Kemudian kita langsung untuk send kodenya. Di sini teman-teman untuk verifikasi kodenya sekitar tunggu aja di websitenya sekitar 30 detik sampai 1 menit ya. Kita reload, kita klik-klik. Nah, kita ternyata udah nggak sampai 10 detik kita dapat ini ya untuk ID verifikasi. Kemudian kita klik langsung, kita verifikasi kodenya. Kemudian kita bisa untuk saya tegaskan di sini adalah untuk verifikasi kode ya. Jadi di sini teman-teman sangat cepat ya untuk SMS. Kemudian kita langsung aja start untuk boxnya ya. Kita tunggu untuk beberapa sekitar 1 menit sampai 2 menit ya. Ini loading untuk pembuatan akunnya ya. Ya, kemudian kita klik yang ini untuk login. Oke, kita masukkan karena kita baut pertama kali, kita submit untuk proses. Kemudian kita allow untuk selection permissionnya juga. Kemudian kita masukkan untuk update akun informasinya ya. Di sini teman-teman gunakan untuk email yang tadi kita daftar. Kemudian kita langsung first name, last name kita isi sesuaikan dengan yang tadi kita daftar juga. Kemudian loading ya. Setelah loading teman-teman bisa di sini teman-teman ada create ya, workspace ya. Di sini ada create. Di sini teman-teman itu bisa, kalau teman-teman programmer bisa buat di sini ya, untuk testing untuk program. Tapi di sini kita mau gunakan ya untuk pembuatan VPS ya. Oke. Kemudian kita langsung aja, ini nggak perlu diganti ya untuk storage tipenya. Kemudian yang perlu diganti adalah dev filenya ya. Di filenya di sini kita bisa pakai ya toolsnya itu yang ini ada berbagai macam, tapi di sini kita mau pakai yang Red Hat Tools. Nah, kemudian kita start ya untuk create akun. Kita tunggu nyampe 1 menit sampai 2 menit untuk waiting for workspace to start. Nah, di sini mungkin biasanya bisa gagal bisa enggak ya. Kenapa kok gagal? Mungkin koneksinya kurang stabil ya. Saya sarankan untuk pakai koneksi yang stabil ya pada waktu untuk waiting to workspace to start. Dan nunggu nyampe 1 menit sampai 2 menit.
Oke teman-teman, di sini nggak saya skip ya untuk tutorialnya, karena di sini kalau saya skip mungkin teman-teman bingung ya. Kalau bingung teman-teman bisa stop untuk videonya ya, stop untuk videonya. Nah, yang diklik yang mana, karena kadang-kadang saya kadang nggak jelaskan untuk step by stepnya secara detail, kadang-kadang ngobrol sama itunya mungkin nggak cepet ya. Kita langsung aja tunggu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa langsung untuk mempersiapkan untuk script dari miningnya ya. Misalnya kita mau mining nih, mining Dogecoin maupun mining koin yang lain ya. Kita siapkan untuk scriptnya terlebih dahulu. Dan di sini yang paling penting ya, kita masuk terlebih dahulu untuk buat selnya ya. Klik terminal dan open terminal in specific container ya. Kemudian kita klik untuk merge ya. Di sini klik 3 kali ya. Di sini ada yang Java ya. Kita klik yang Java ini juga. Dan di sini kita klik lagi yang satu, yaitu Tayam ya. Nah, di sini kita klik yang never ya, teman-teman. Fin. Kemudian kita langsung aja karena saya mau mining yang virus coin ya. Virus coin ini itu adalah sebuah koin yang cukup bagus teman-teman, karena di sini harganya juga cukup bagus juga, pertumbuhannya juga cukup naik dan cukup potensial. Dulu nyampe sekitar 40.000 untuk satu koinnya, dan di sini sekitar 11.000 turun, kemungkinan besar nanti akan naik juga. Kemudian di sini teman-teman, untuk tata caranya kita bisa mining di Lucky Pool ya. Terlebih dahulu teman-teman bikin untuk walletnya ya. Walletnya bisa pakai untuk wallet di desktop atau bisa wallet yang via mobile. Kemudian kita klik untuk Lucky Pool ya. Kemudian kita klik ya. Setelah masuk ke poolnya, kita nanti paste untuk walletnya di pool ini ya. Terlebih dahulu sebelum kita masukkan untuk alamat dari wallet kita, sebaiknya kita masuk untuk ke proses miningnya ya. Di sini teman-teman, ini udah siap ya, kita tinggal paste untuk scriptnya. Di sini teman-teman bisa pakai untuk script ini, atau bisa pakai untuk script yang micro Bitcoin, atau untuk yang mining Dogecoin atau XML atau yang lain sebagainya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan di sini. Dan untuk alamat brokernya atau nama brokernya terserah teman-teman, kasih nama ya. Di sini saya pakai untuk Herman Giron, kita paste aja, Ctrl V, kemudian kita klik enter ya. Sorry, di sini ada banyak notifikasi karena masih baru. Kemudian di sini langsung aja untuk scriptnya di enter. Nah, kemudian kita untuk yang kedua ya, yang sel kedua yang Java ya, ini udah dapat speed sekitar 0,8 MHz ya, cukup cepat. Kemudian kita paste untuk di sel kedua ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat untuk kecepatannya ya. Nah, di sini juga dapat accept ya.
sudah dapat share, dan di sini saya juga dapat share sangat cepat sekali ya dari VPS gratisan ini juga lebih cepat karena kecepatannya 0,9 MHz ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke berikutnya ya, ke sel berikutnya, kemudian kita paste untuk script tadi. Oke, kita enter karena script ini masih beta tahap pengembangan. Jadi harus enter manual teman-teman. Mungkin beda VPS, beda cara sih ya teman-teman. Kemudian kita paste juga di sini, kita enter, dan teman-teman bisa gunakan ini ya, meaning ini itu lebih dari satu VPS ya teman-teman. Bisa gunakan mungkin 10 VPS yang seperti ini ya, atau 15, makin cepat makin banyak poin kita yang kita dapatkan. Dan di sini untuk koneksi dari VPS Red Hat ini ya, itu sangat cepat ya teman-teman. Bisa dilihat di sini terus bertambah ya untuk kecepatannya sampai 1 MHz ya. Dan di sini juga untuk waktunya sekitar 30 harian baru ini nonaktif ya teman-teman untuk VPS gratisan ini. Jadi cukup cukup enak, kita buat 30 hari untuk satu email, kemudian kita bisa gunakan untuk 1 hari, 2 hari, sampai 30 hari. Jadi sangat enak sekali untuk VPS gratisan ini, dan kecepatannya cenderung stabil di angka sekitar 1 Mbps. Nah, setelah dapat accept, teman-teman bisa untuk konfirmasi untuk masukkan walletnya di poolnya ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian klik go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk kecepatannya ya, kecepatan worker saya. Di sini hashnya sekitar berapa ini? Naik turun ya, soalnya masih baru hangat-hangat. Kemudian nama workernya di sini Herman Giron, dan hashnya sekitar berapa ini? 107.51 ya. Dan sharenya dapat 2909. Oke, di sini untuk total poinnya juga ada teman-teman, dan untuk harga marketnya sudah tertera juga. Kita nunggu sekitar berapa ya, 5 menit sampai 10 menit nanti untuk balance-nya ini itu ada ya, karena di sini masih belum dapat koin ya, karena masih baru 2 menitan sampai 3 menit ya kurang lebih. Nanti setelah ada sekitar 5 menitan nanti baru ada untuk balance-nya, kemudian dapatnya berapa di sini. Oke, di sini kecepatan hash-nya udah meningkat jadi 720 kHz ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa ditinggal ya pada waktu proses mining ini berlangsung ya. Ya, di sini hashnya, di sini jumlah sharenya ya teman-teman, jumlah sharenya terus bertambah. Di sini nama workernya yang kita edit tadi di scriptnya ya. Nah, di sini adalah kecepatan tumbuhnya, kemudian di sini adalah total dari pendapatan, dan di sini harga market, di sini balance, di sini kayak modelnya koin yang akan didapatkan ya. Ya, di sini untuk minimal WD-nya berapa Bang? Minimal WD-nya itu sekitar 0,001 ya. Ya, di sini ada minimumnya payment-nya, bisa dilihat untuk di manage sekitar 0,001 ya.
Nah, di sini teman-teman bisa update ya untuk minimal dari WD untuk koinnya. Ya, kita tunggu sampai beberapa menit. Dan di sini untuk VPS gratisannya juga masih jalan, masih stabil ya teman-teman. Bisa lihat di sini kecepatan rata-rata dari setiap sel yaitu 1 MHz ya. Ya, ini naik turun sekitar 19386 ya. Total sekitar rata-rata 9,5an ya untuk setiap sel dari terminalnya. Teman-teman bisa mengulangi cara saya ini untuk bikin email lagi, bikin kayak Red Hat di sini juga, bikin VPS gratis juga. Teman-teman bisa pakai cara ini secara terus-menerus sampai teman-teman bosan. Dan di sini hashnya juga makin stabil di angka 2,45 MHz ya teman-teman. Dan di sini teman-teman untuk balance-nya masih belum ada karena di sini masih 5 menitan. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom deskripsi.